Tenggara Barat berada di bawah lereng perbukitan curam. Pengundulan hutan yang berlangsung pesat semakin mempermudah banjir menerjang Kota Bima. Jika hujan lebat, bagaimana antisipasi pemerintah setempat untuk mengurangi dampak korban banjir? Sudah berada bersama kami di studio Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lutfi. Malam Bang Abraham. Terima kasih kunjungannya ke redaksi kami, Pak Lutfi. Iya, sama-sama. Langsung saja kalau kita bicara soal banjir ya, sebelum banjir yang ramai di NTB adalah Mandalika. Saya takut tadinya urusan banjir ini berpengaruh terhadap pamor tadi sirkuit Mandalika dan lain sebagainya. Tapi enggak kan? Enggak sampai begitu. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Oke. Urusan banjir semua selesai di sana sampai saat Selesai, ini. alhamdulillah. Bagaimana penanganannya, Pak? Nah, penanganan di Bima ini kita melakukan pendekatan one system one integrated. Artinya di periodisasi saya terpilih menjadi wali kota, itu kita susun baik tahun, jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, di mana kita buat pada tingkat hulu kita siapkan adanya bronjonisasi, adanya cek dam, embung. Nah, begitu juga di tingkat hulu, hilirnya. Nah, kita adakan sodet. Nah, sehingga aliran sungai begitu deras tidak terhambat. Yang selama ini aliran sungai langsung menghadap ke pelabuhan Bima. Nah, ini langsung kita buang ke laut lepas. Nah, sehingga tidak berpotensi terhadap pendangkalan pelabuhan Bima. Yang mana pelabuhan Bima ini sedimentasinya tinggi, sehingga dwelling time terhadap kapal-kapal pelayan rakyat begitu tinggi. Pak Lutfi, kalau kita bicara soal penanganan, tentu saja kita juga harus melihat penyebabnya apa. Sebetulnya masa sih sesederhana itu soal penebangan hutan yang dilakukan menjadi ladang untuk warga di sana, atau jangan-jangan ada persoalan lebih serius di balik ini? Ya, pertama bahwa Kota Bima ini kota yang letaknya kayak tempurung, dikelilingi oleh bukit-bukit. Memang tidak bisa kita nafikan bahwa di gunung-gunung kita mengalami penggundulan. Ya, karena masyarakat kita menanam jagung. Nah, tapi harus ada langkah-langkah preventif yang kita buat. Makanya di tahun ini kita berusaha menanam tanaman-tanaman keras. Nah, ini di pinggiran-pinggiran sepadannya sehingga tidak tergerus tanah-tanah. Ini bagian dari mitigasi yang kita lakukan. Lantas bagaimana dengan korban yang terdampak? Saya maksud korban yang terdampak karena kita sudah lihat derasnya banjir yang terjadi di Bima itu luar biasa sebetulnya ya Pak Lutfi, karena ada aliran yang datang dari yang tinggi, lokasi tinggi menuju ke hilir begitu. Bagaimana korban-korban di sana, Pak? Nah, alhamdulillah tidak ada korban. Nah, tahun ini memang tahun yang cukup parah. Nah, kita pernah terjadi peristiwa banjir di tahun 2016 yang kisaran sampai 3 meter. Nah, ini membawa dampak kerugian cukup besar, hampir 2 triliun masyarakat kita. 2 triliun? 2 triliun. Nah, itu akhirnya recovery sampai 2 tahun.